Bisakah kita berbicara tentang perubahan jika kita tak sanggup menjaga laut dari kerusakan? Jika laut bisa menangis, apakah kita akan merasakannya atau terus menutup mata dan telinga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rivaludin. Mungkin kalian heran, kenapa saya berpakaian seperti ini? Tenang, saya tidak sedang syuting Aquaman yang harus menjaga laut dari para penjahat. Tapi serius, laut itu bagian dari hidup kita. Dan sayangnya, kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan yang semakin hari semakin memprihatinkan. Sekarang coba bayangkan, setiap tahun sekitar 620.000 hingga 1 juta ton sampah plastik masuk ke laut kita. Laut yang harusnya jernih berubah menjadi tempat pembuangan. Plastik-plastik itu tidak hanya mengotori air, tapi juga dimakan oleh ikan, penyu, dan makhluk laut lainnya. Akhirnya, mikroplastik itu masuk ke tubuh kita lewat makanan. Lanjut, bayangkan nelayan yang setiap hari berlayar pulang dengan hasil tangkapan yang makin sedikit. Ya, itulah akibat dari overfishing. Sekitar 75% sumber daya ikan di Indonesia dieksploitasi secara berlebihan. Laut makin sepi bukan karena damai, tapi karena ikannya menghilang. Padahal, nelayan kecil yang jumlahnya 96% dari total nelayan Indonesia sangat bergantung pada laut untuk hidup. Dan satu lagi, terumbu karang kita. Rumah dari 25% spesies laut. Tapi karena perubahan iklim dan aktivitas manusia, banyak karang yang memutih dan mati. Diperkirakan pada 2044, lebih dari 50% karang Indonesia akan mengalami pemutihan setiap tahunnya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus? Ya, kita, generasi Z, bukan hanya pengguna media sosial. Kita adalah agen perubahan. Kita punya kekuatan untuk mengangkat isu, mengedukasi, dan menggerakkan banyak orang untuk peduli. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, tapi tentang membangun kesadaran, menggerakkan emosi, dan menciptakan perubahan yang nyata. Dengan satu post, satu video, atau satu aksi nyata, kita bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Kita harus mulai bertindak untuk laut kita sekarang juga. Mulai dari hal kecil, seperti membawa botol minum sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, dan mengajak orang sekitar untuk lebih peduli. Kampanyekan gaya hidup berkelanjutan dan dukung komunitas yang peduli lingkungan. Setiap tindakan kita punya dampak yang besar. Tunjukkan bahwa kita bisa membuat perubahan. Kita bukan generasi yang menunggu. Kita adalah generasi yang berani bersuara untuk perubahan laut Indonesia. Laut bukan hanya tempat berlibur, tapi ia adalah pusat kehidupan yang mendukung setiap makhluk di bumi. Kalau laut berhenti bernapas, kita semua akan merasakannya. Laut adalah masa depan kita, dan kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Ingat, tidak ada usaha yang terlalu kecil, dan tidak ada tujuan yang terlalu besar. Bersama, kita bisa membuat perubahan yang besar, dan ini waktunya untuk bertindak. Mentari terbenam di cakrawala, angin laut berembus mesra. Saatnya saya tutup bicara. Jaga laut, jaga masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.